Ada seorang laki-laki yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudarinya Marta. Maria inilah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyeka kakinya dengan rambutnya, yang saudara laki-lakinya Lazarus saat itu sakit. Sebab itu, kedua saudari ini mengirimkan kabar kepadanya dengan berkata, "Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit." Namun ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah supaya anak Allah dimuliakan melaluinya." Yesus memang mengasihi Marta dan saudara perempuannya dan Lazarus. Jadi ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Sesudah itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi lagi ke Yudea." Para murid berkata kepadanya, "Guru, orang-orang Yahudi belum lama ini berusaha melempari engkau dengan batu. Apakah engkau tetap akan ke sana lagi?" Yesus menjawab, "Bukankah ada 12 jam dalam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung karena dia melihat terang dunia ini. Akan tetapi, jika seseorang berjalan pada malam hari, dia tersandung karena terang itu tidak ada padanya." Sesudah Yesus berkata demikian, dia berkata kepada mereka, "Teman kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku akan pergi untuk membangunkan dia." Murid-murid berkata kepadanya, "Tuhan, jika dia tertidur, dia akan sembuh." Yesus sebenarnya berbicara tentang kematian Lazarus, tetapi murid-murid mengira dia berbicara tentang tertidur dalam arti istirahat. Karena itu, Yesus kemudian berkata dengan terus terang kepada mereka, "Lazarus sudah mati, dan aku senang demi kepentinganmu, aku tidak ada di sana supaya kamu dapat percaya. Jadi mari kita pergi kepadanya." Kemudian Thomas yang disebut Didimus berkata kepada murid-murid yang lain, "Mari kita juga pergi supaya kita dapat mati bersamanya." Ketika Yesus tiba, dia mendapati Lazarus sudah ada di dalam kuburan selama 4 hari. Adapun Betania terletak 15 stadia jauhnya dari Yerusalem. Banyak orang Yahudi telah datang menemui Maria dan Marta untuk menghibur mereka berkaitan dengan saudaranya itu. Ketika mendengar bahwa Yesus sudah datang, Marta pergi dan menyambutnya, tetapi Maria tetap tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya waktu itu engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Akan tetapi, sekarang ini, aku tahu bahwa apapun yang engkau minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepadamu." Yesus berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Marta menjawab dia, "Aku tahu dia akan bangkit pada hari kebangkitan pada akhir zaman." Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini?" Marta berkata kepadanya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia." Setelah mengatakan hal itu, Marta pergi dan memanggil Maria saudarinya dan berkata secara pribadi, "Guru ada di sini dan dia memanggilmu." Mendengar hal itu, Maria segera berdiri dan menemui Yesus. Pada saat itu, Yesus belum sampai ke desa itu, tetapi masih di tempat Marta menemuinya. Orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu, yang sedang menghibur dia, melihat Maria bergegas bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikuti dia karena mengira dia akan pergi ke kubur untuk menangis di sana. Ketika Maria sampai ke tempat Yesus berada, dia melihat Yesus dan tersungkur di kakinya, serta berkata kepadanya, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini waktu itu, saudaraku tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang Yahudi yang bersamanya juga ikut menangis, mengeranglah Yesus dalam roh dan sangat terganggu. Yesus bertanya, "Di mana Lazarus kamu kuburkan?" Mereka menjawab dia, "Tuhan, mari ikut dan lihatlah." Yesus pun menangis. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata, "Lihatlah, betapa dia sangat mengasihi Lazarus." Akan tetapi, beberapa orang di antara mereka berkata, "Tidak bisakah dia yang telah membuka mata orang buta ini juga membuat Lazarus tidak mati?" Yesus yang sekali lagi mengerang dalam dirinya pergi ke kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua dan sebuah batu diletakkan menutupinya. Yesus berkata, "Singkirkan batu itu."
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, sekarang pasti akan ada bau busuk karena dia sudah meninggal selama 4 hari." Yesus menjawab dia, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Jadi, mereka mengangkat batu itu. Kemudian Yesus menengadah dan berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang-orang yang berdiri di sekelilingku, aku mengatakan hal itu supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Setelah mengatakan hal itu, Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluarlah!" Orang yang telah mati itu keluar, tangan dan kakinya masih terikat tali kafan, dan wajahnya masih tertutup kain kafan. Yesus berkata kepada mereka, "Lepaskan kain-kain itu darinya dan biarkan dia pergi." Orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria dan melihat apa yang telah Yesus lakukan menjadi percaya kepadanya. Akan tetapi, beberapa dari mereka mendatangi orang-orang Farisi dan memberitahu mereka apa yang telah dilakukan Yesus. Karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Sebab orang ini melakukan banyak tanda ajaib. Jika kita membiarkan dia terus seperti ini, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang untuk merampas tempat ini dan bangsa kita." Akan tetapi, seorang dari mereka yang bernama Kayafas yang menjadi imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa-apa, ataupun mempertimbangkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa." Dia tidak mengatakannya dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja, melainkan juga untuk mengumpulkan menjadi satu anak-anak Allah yang tersebar. Kemudian sejak hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara terang-terangan di antara orang Yahudi, tetapi dia pergi dari sana ke wilayah dekat padang belantara ke sebuah kota bernama Efraim, dan dia tinggal di sana bersama murid-muridnya. Pada saat itu, Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari wilayah itu pergi ke Yerusalem sebelum Paskah untuk menyucikan diri mereka. Lalu, mereka mencari Yesus dan berbicara satu kepada yang lain, sementara mereka berdiri dalam bait Allah, mereka saling bertanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah dia sama sekali tidak akan datang ke perayaan ini?" Adapun imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah mengeluarkan perintah bahwa jika seseorang tahu di mana dia berada, orang itu harus melaporkannya supaya mereka dapat menangkapnya.